Sebelumnya di Be a Champion. Selamat, Warrior Rocky lolos. Be a Champion kini memasuki game keempat. Pertarungan semakin kejam. Beberapa warrior telah gugur meninggalkan arena. Namun yang tersisa adalah mereka yang tak hanya tangguh, tetapi juga bertahan. Di balik kekacauan ini, sebuah fakta mulai terungkap. Masih ada secercah kebaikan yang tersembunyi di dalam diri bandit. Dan hanya satu orang yang mempercayainya, Sherry. Di tengah konflik dan kehancuran, ia memilih untuk percaya bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam, masih ada cahaya yang bisa diselamatkan. Game keempat bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang siapa yang masih memiliki tekad untuk diperjuangkan. Aku tahu trikmu, bandit. Kau masih orang yang sama dan hanya ingin emosiku kacau. Aku akan ikut permainanmu, hancurkan markasmu, dan menyelamatkan dirimu yang sebenarnya. Karena udah terlanjur terjun, jadi mau nggak mau saya harus menyelesaikan apa yang setelah saya mulai. Jadi saya berusaha sebaik mungkin untuk menjadi pemenangnya. Kalau dilihat dari wajah-wajah para peserta lain, muka-mukanya tuh pada menjanjikan semua gitu. Mereka sudah pada percaya diri dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, tapi ada satu yang mungkin saya lihat itu percaya dirinya kuat banget. Cukup challenging dan membuat deg-degan karena saya merupakan generasi bapak-bapak, tapi tentunya tetap semangat akan terus memberikan yang terbaik di BAC 2026 ini. Bandit, kamu akan kalah karena kami adalah pejuang integritas. Game keempat, Be a Champion. Treasure Betrayal. Para warriors kini berdiri di posisi mereka masing-masing, sendiri tanpa bantuan. Masing-masing warriors harus menjawab 5 pertanyaan dengan sistem lelang tertutup. Mereka menuliskan nama, nomor soal, jawaban, dan poin yang mereka pertaruhkan di secarik kertas. Jawaban benar akan menambah poin warriors sesuai yang mereka pertaruhkan. Sementara jawaban salah akan mengurangi setengah dari poin yang mereka pertaruhkan. Poin maksimal masing-masing warriors pada game ini adalah 100 poin. 4 warriors dengan nilai tertinggi akan maju ke babak selanjutnya. Sementara warriors dengan nilai terendah akan tersisih pada babak ini. Selamat berjuang, para warriors! Pertanyaan pertama, Treasure Betrayal. Pembiayaan UMI Pro atau Ultra Mikro Profesional atau Produktivitas
adalah perluasan program pembiayaan ultramikro atau UMI dari pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah atau PIP yang menargetkan usaha mikro untuk naik kelas. Berapa plafon dukungan pembiayaan yang bersumber dari hibah? Waktu habis. Pertanyaan kedua, Treasure Betrayal. Pada bulan Januari 2026, PT Warrior Sejati yang merupakan pengusaha kena pajak atau PKP melakukan transaksi menjual barang kepada PT Bandit yang merupakan PKP juga seharga 1 miliar rupiah. Atas penjualan ini diberikan diskon 2% karena pembayaran dalam waktu 7 hari. PT Bandit membayar tepat waktu. Harga tersebut belum termasuk PPN 11%. Berdasarkan data di atas, berapakah PPN yang dipungut PT Warrior Sejati untuk masa Januari 2026? Waktu habis. Game keempat ini seru ya, karena pertanyaannya opsinya lebih banyak. Jadi kalau menebak-nebak itu kemungkinan keberuntungannya bakal lebih kecil. Dan soalnya juga lebih menarik. Pertanyaan ketiga, Treasure Betrayal. Pada tahun 2026, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal ekspansif dengan defisit melebar. Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di 4,25% dan tidak menurunkan meskipun inflasi rendah. Skenario ini disebut waktu habis. Saya tidak terlalu familiar dengan pertanyaan tersebut, dan juga saya juga jarang sekali mendengar istilah-istilah yang ada dalam soal tersebut. Pertanyaan keempat, Treasure Betrayal. Dalam 5 tahun terakhir, porsi DAK fisik terhadap total transfer ke daerah terus menurun drastis. Sementara belanja KL di daerah meningkat tajam melalui skema tugas pembantuan dan proyek strategis nasional. Fenomena ini menggambarkan waktu habis. Bener kan? Ini tahu kalau soal ini mah gampang. Pertanyaan terakhir, Treasure Betrayal. Tahun 2026, realisasi APBN menunjukkan defisit 2,92% PDB mendekati batas 3%. Pemerintah mengusulkan RUU perubahan atas UU Keuangan Negara yang memperbolehkan defisit hingga 3,5% untuk 3 tahun ke depan dengan alasan stabilitas program prioritas. Opsi mana yang paling tepat menggambarkan posisi fiskal rule Indonesia pasca krisis? Waktu habis. Seluruh pertanyaan sudah diberikan Algojo. Namun, apakah seluruh warrior dapat menjawab pertanyaannya dengan benar? Siapakah 4 warriors yang akan dapat bertahan dan maju ke babak selanjutnya? Nasib para warrior ditentukan oleh poin yang mereka pilih untuk dipertaruhkan. Inilah saat mendebarkan dari game Treasure Betrayal. Be a Champion, Treasure Betrayal memasuki tahap perhitungan skor. 4 warriors dengan nilai tertinggi akan maju ke babak selanjutnya. Sementara warriors dengan nilai terendah akan tersisih pada babak ini. Algojo akan menghitung skor dari masing-masing warriors.
Skor Treasure Betrayal untuk Warrior Ayot. $85. Insya Allah optimis, karena walaupun saya merasa itu susah, bukan berarti saya nggak bisa kan. Skor Treasure Betrayal untuk Warrior Arif 100. Tetap ada unsur keberuntungan karena ada beberapa tebakan saya yang alhamdulillah betul. Skor Treasure Betrayal untuk Warrior Lukman 70. Yang saya salah itu soal pertama yang paling benar-benar sulit, dan saya tidak pernah membaca artikel tersebut terkait dengan hibah tersebut. Jadi soal pertama itu sangat sulit sekali. Skor Treasure Betrayal untuk Warrior Muklis 70. Soal paling susah tadi soal pertama sih, terkait apa ya tadi, usaha mikro. Sebenarnya baru dengar tadi, dan tadi coba untuk menebak, tapi ternyata waktu dibahas kunci jawabannya ternyata salah. Skor Treasure Betrayal untuk Warrior Rocky 55. Nothing tulus, karena semua peserta ya menurut saya memang udah yang terbaik, dan mereka semua deserve untuk berada di posisinya masing-masing. Skor Treasure Betrayal untuk Warrior Ivan 62,5. Soal yang paling susah sebenarnya nomor 1, karena aku baru pertama kali mendengar program itu. Tapi yang paling meragukan itu yang terkait stance kebijakan. Skor Treasure Betrayal untuk Warrior Muh 25. Sebelum masuk ke game 4, tentunya optimis karena melihat kemampuan saya sendiri. Meskipun optimis, tapi juga ada kepikiran bahwa gamenya bakalan kompetitif. Skor Treasure Betrayal untuk Warrior Mufti minus 27,5. Sebenarnya semua soal itu susah, cuman kayaknya yang paling susah yang bikin kaget itu emang soal pertama ya, karena soal pertama langsung dihadapi dengan soal yang ya mungkin agak awam lah bagi saya. Jadi coba-coba nebak, cuman tetap gagal ya. Itu mungkin nomor susah, nomor pertama, karena bikin kaget juga di awal. Game keempat, Be a Champion. Treasure Betrayal. Siapakah yang akan mendapatkan poin tertinggi? Warrior Ayot, Warrior Arif,
Warrior Lukman, Warrior Muklis, Treasure Betrayal tahap 1 lolos. Ketika ada beberapa jawaban saya yang salah, saya merasa agak kesel karena saya tidak tahu terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam beberapa soal, tapi ada juga beberapa soal yang familiar, tetapi jawaban saya salah. Jadi di situ saya merasa sangat kesel sama diri sendiri, andaikan tadi jawaban saya memilih yang seharusnya benar, itu karena diganti jadi salah. Be a champion. Sayangnya, perjuangan mereka belum selesai. Bandit datang dan akan memberikan kejutan kepada para Warriors. Warriors. Menghadapi tantangan semudah itu kalian malah kewalahan. Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Daripada berjuang bersama Sheriff yang lemah itu, lebih baik kalian bergabung bersamaku. Saya punya penawaran yang menarik untuk kalian. Dan begini kita akan lihat siapa yang akan maju, siapa yang akan tersingkir. Bandit akan membagikan Joker agar para warrior saling berkhianat. Itulah tahap kedua dari Treasure Betrayal. Pada tahap kedua, setiap warriors akan dipanggil oleh bandit untuk memilih kartu Joker. Warriors akan menuliskan satu nama warrior lain untuk mengurangi skor. Joker hitam mengurangi 7 poin. Joker merah mengurangi 15 poin. Skor akhir dari tahap kedua Treasure Betrayal akan menentukan nasib para warriors. Apakah mereka akan maju ke babak selanjutnya atau tersisih pada Treasure Betrayal? 4 warriors dengan skor akhir tertinggi akan maju ke babak selanjutnya. Jika kalian bergabung bersamaku, kalian akan mendapatkan segalanya. Silakan ambil kartu ini dan kita lihat siapa yang akan ikut denganku. Kemari. Masing-masing warriors akan diberikan kesempatan oleh bandit untuk menuliskan satu nama warrior lain pada kartu Joker untuk mengurangi skor. Ternyata bandit masih memiliki kebaikan untuk memberikan kesempatan 4 warrior dengan skor terendah untuk bergabung bersama bandit. Skor akhir setelah pengurangan skor akan menentukan nasib akhir warriors pada game keempat. Kini, kartu Joker sudah berada di tangan bandit. Siapakah warriors yang akan tersisih, menjadi pengkhianat, dan ikut bersama bandit? Sesaat lagi di Be a Champion. Mari kita lihat hasilnya. Joker hitam untuk Warrior Ivan. Warrior Ivan, Joker hitam, skor dikurangi 7 poin. Joker hitam untuk Warrior Arif. Warrior Arif, Joker hitam, skor dikurangi 7 poin. Kosong. Joker hitam kosong. Ada yang tidak menggunakan kesempatan ini. Warrior tidak berguna. Joker merah. Warrior Arif. Warrior Arif, Joker merah, skor dikurangi 15 poin. Ada yang kosong lagi. Joker merah.
hitam, Warrior Muklis. Warrior Muklis. Joker hitam, skor dikurangi 7 poin. Terakhir, Joker hitam, Warrior Ivan. Warrior Ivan. Joker hitam, skor dikurangi 7 poin. Algojo, tangkap 4 orang lemah ini. Kalian yang lolos, cepat pergi dari sini sebelum ku tangkap kalian. Game keempat, Be a Champion, Treasure Betrayal. Berdasarkan hasil perolehan skor Warrior Ayot, Warrior Arif, Warrior Lukman, Warrior Muklis, Treasure Betrayal tahap akhir lolos. Warrior Rocky, Warrior Ivan, Warrior Move, Warrior Mufti, Treasure Betrayal tahap akhir tereliminasi. Kalian pikir kalian bisa bergabung bersama kami? Kalian telah tertipu. Inilah hasil akhir dari Treasure Betrayal. Peserta yang tersisih dalam game ini tidak diberikan kesempatan berikutnya oleh bandit. Mereka ditangkap dan dikurung di ruang rahasia yang hanya diketahui oleh bandit. Apakah para Warriors akan selamat? Seperti apa tantangan selanjutnya yang akan dilewati para Warriors? Kita nantikan episode berikutnya. Be a Champion. Saya gunakan protection saya. Pertanyaan terakhir.